Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang dikabarkan pencairan PKH tahap ketiga tahun 2023 cair mulai tanggal 15 Juli tahun 2023. Apakah sudah ada info resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan kabar tersebut? Update status PKH triwulan 3 dan BPNT tahap keempat di 6NG hari ini tanggal 13 Juli tahun 2023. Dan pada video kali ini saya juga akan menginformasikan terkait dengan info tambahan buat para KPM yang anaknya dapat bantuan PIP khususnya yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP di tahun 2023 ini. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang dikabarkan pencairan bantuan PKH tahap ketiga tahun 2023 cair mulai tanggal 15 Juli tahun 2023. Apakah sudah ada info resminya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan kabar tersebut? Update status PKH TW3 atau triwulan 3 dan BPNT tahap keempat di 6NG hari ini tanggal 13 Juli tahun 2023. Dan pada video kali ini saya juga akan menginformasikan terkait dengan info tambahan buat para KPM yang anaknya dapat bantuan PIP khususnya yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP di tahun 2023 ini. Nah, kira-kira informasinya seperti apa? Langsung saja informasi pertama terkait dengan beredar kabar bantuan PKH tahap ketiga akan secara serentak mulai dicairkan tanggal 15 Juli tahun 2023 mendatang. Dan kabar tersebut diwartakan oleh anggota grup yang ada di grup-grup Facebook seputar informasi bantuan sosial baik PKH maupun BPNT. Nah, si KPM tersebut yang ada di grup tersebut ya mengaku dia mendapatkan informasi dari pendampingnya bahwasanya pencairan bantuan PKH tahap ketiga akan dimulai di tanggal 15 Juli tahun 2023 dan ia juga mengatakan bantuan PKH yang didapatkan ini nominalnya berbeda-beda. Ada yang 400.000, ada yang 600.000 dan lain sebagainya. Nah, info tersebut dibagikan berkali-kali, berulang kali oleh anggota grup yang lainnya dan sampailah ke kita ya sahabat YouTube dan perlu kita cek kebenarannya dan perlu kita klarifikasi. Nah, sahabat YouTube, yang jelas dari Kementerian Sosial Republik Indonesia hingga detik ini masih belum ada info resmi terkait dengan pencairan bantuan PKH tahap ketiga akan dimulai di tanggal 15 Juli tahun 2023 mendatang, baik dalam bentuk surat ataupun informasi secara berjenjang di grup SDM PKH. Namun yang jelas dari Kementerian Sosial Republik Indonesia memang sudah benar mencairkan dana bantuan PKH tahap ketiga khususnya untuk di daerah Sumatera Selatan karena untuk mengisi agenda memperingati Hari Keluarga Nasional yang ke-30 yang memang bertepatan tuan rumahnya ada di Sumatera Selatan. Dan itu menandai bahwasanya di bulan Juli adalah periode salur bantuan PKH tahap ketiga sudah dimulai. Meskipun di daerah-daerah yang lainnya masih belum ada progres penyaluran karena memang dari pihak Pusdatin masih dalam proses penyiapan data ya sahabat itu. Jadi kabar yang beredar di grup-grup media sosial Facebook dan mungkin juga tersebar di konten-konten media sosial YouTube. Nah, ini perlu kita klarifikasi bahwasanya kebenarannya masih belum ada info resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, baik secara surat resmi ataupun info berjenjang di grup-grup SDM PKH.
Nah, yang jelas berdasarkan informasi ini tentu buat para KPM harus bisa lebih memilih lagi informasi yang tepat, yang benar, dan yang kurang tepat dan yang tidak benar ya sahabat YouTube. Dan tentunya di situ si KPM juga mengabarkan bantuan PKH itu berbeda-beda nominalnya, memang iya, karena antara keluarga satu dengan keluarga yang lainnya komponen yang dimiliki ini berbeda, dan yang tercatat di DTKS pun ini juga tidak sama ya sahabat YouTube. Kalau misalkan nominalnya berbeda, di situ dikatakan 400.000, 600.000. Nah, kalau kategori 400.000 ini saya rasa bukan untuk nominal PKH ya, namun nominal dari bantuan BPNT yang cairnya lewat kartu KKS 2 bulan ya sahabat YouTube. Yang jelas informasi yang beredar tersebut masih belum benar adanya. Tapi kalau misalkan di tanggal 15 Juli besok memang benar dicairkan, ya tentu alhamdulillah ya sahabat YouTube. Karena tidak ada dari pendamping sosial yang mengetahui kepastian bantuan PKH tahap ketiga itu dicairkan di tanggal berapa, di bulan apa ya sahabat YouTube. Namun kita dari Diari Bansos bisa memprediksi kapan dicairkan, namun itu sebatas prediksi berdasarkan pengalaman-pengalaman pencairan yang sudah-sudah. Seperti pencairan bantuan PKH tahap ketiga di tahun 2023 kita prediksikan ini akan mulai dicairkan di bulan Agustus pertengahan ya sahabat YouTube. Karena di pengalaman tahun 2022 untuk pencairan bantuan PKH tahap ketiga itu dicairkan pada bulan Agustus ya sahabat YouTube. Nah, kemudian informasi berikutnya terkait dengan update status bantuan PKH triwulan 3 dan BPNT tahap keempat alokasi bulan Juli Agustus yang cairnya lewat kartu KKS di 6NG hari ini di tanggal 13 Juli tahun 2023. Jadi sementara ini di akun 6NG pendamping sosial masih belum ada terpantau perubahan status periode salur bantuan PKH dari TW2 ke TW3 atau dari triwulan 2 ke triwulan 3. Begitu juga dengan bantuan BPNT, ini statusnya masih sama periodenya yaitu Mei Juni ya sahabat YouTube, masih belum berubah ke Juli Agustus. Dan tentunya ini menjadi tanda bahwasanya di hari ini tanggal 13 Juli tahun 2023 sangat kecil kemungkinannya dan mungkin bahkan 0% bantuan PKH tahap ketiga, bantuan BPNT alokasi Juli Agustus akan dicairkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, terkecuali bagi KPM yang ada di daerah Sumatera Selatan ya sahabat YouTube, yang memang dicairkan duluan di sana. Namun dengan catatan progresnya ini juga lambat karena sudah ramai dicairkan mulai di tanggal 6 kemarin. Dan mungkin di hari ini ada pencairan, namun sangat sedikit sekali KPM yang mendapatkan bantuan PKH tahap ketiga di daerah Sumatera Selatan ya sahabat YouTube. Jadi sudah bisa dipahami ya. Kemudian informasi berikutnya terkait dengan info tambahan buat para KPM yang anaknya ini dapat bantuan PIP, khususnya yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP di tahun 2023 ini khusus kelas akhir ya, kelas 6, kelas 9, kelas 12. Bahwasanya untuk supaya bantuan PIP bisa dicairkan, yang harus dilakukan adalah melakukan aktivasi rekening simple. Jadi yang masuk ke dalam SK nominasi supaya bantuan PIP cair harus melakukan aktivasi rekening simple ya sahabat YouTube ke bank penyalur. Nah, bank penyalurnya itu apa saja? Ada 3. Yang pertama untuk jenjang SD SMP di Bank BRI, SMA SMK di Bank BNI, dan untuk Provinsi Aceh ada di Bank BSI. Nah, silakan datang ke pihak bank penyalur. Syarat yang dibawa yang pertama adalah surat keterangan aktivasi yang dikeluarkan oleh kepala sekolahan. Yang kedua, membawa tanda pengenal yaitu KTP ataupun KK, baik orang tua, wali ataupun si siswa untuk yang jenjang SMA SMK ya. Kemudian yang ketiga adalah mengisi formulir aktivasi rekening simpel atau pembukaan rekening, yang mana formulir pengisian rekening simpel tersebut sudah disediakan oleh pihak perbankan. Nah, para keluarga penerima manfaat yang anak-anaknya melakukan aktivasi rekening simpel ini, batas akhirnya adalah tanggal 31 Juli tahun 2023. Jadi jangan sampai lebih dari tanggal 31 Juli untuk melakukan aktivasi rekening simpelnya supaya bantuan PIP-nya bisa cair ya sahabat YouTube. Nah, tentunya ketika sudah melakukan aktivasi rekening simpel, nanti yang akan didapatkan ada 2. Yang pertama adalah buku rekening, yang kedua adalah kartu ATM. Perlu dicatat, setelah melakukan aktivasi rekening simpel, dana bantuan PIP belum langsung masuk ke dalam rekening.
Namun harus menunggu dulu adanya SK pemberian PIP yang dikeluarkan oleh pihak Puslapdik Kemendikbud-Ristek ya sahabat YouTube. Jadi sudah jelas ya, dan di beberapa hari kemarin ini juga sudah ada orang tua yang mengabarkan di rekening simpel anaknya sudah terisi saldo bantuan. Baik yang nominalnya 1 juta rupiah, ada yang nominalnya 750 ribu rupiah, dan ada yang nominalnya 450 ribu rupiah ya sahabat YouTube. Dan mungkin bagi sahabat YouTube semua yang bertanya-tanya apakah di tahun ini anak saya dapat atau tidak bantuan PIP ini, silahkan cek di website resminya yaitu pip.kemdikbud.go.id. Di situ sudah sangat jelas keterangannya apakah masuk ke dalam SK pemberian atau masuk ke dalam SK nominasi. Ketika masuk ke dalam SK pemberian, dananya sudah masuk atau belum, di situ ada keterangannya ya sahabat YouTube. Dan mungkin juga ada yang bertanya, Mas, kartu PIP anak saya atau kartu KIP anak saya hilang, bagaimana cara mencetaknya? Nah, solusinya bisa cek di websitenya yaitu pip.kemdikbud.go.id. Nah, di situ apabila si anak tersebut masih tercatat mendapatkan manfaat dari bantuan Kartu Indonesia Pintar, maka di situ ada logo ataupun gambar Kartu Indonesia Pintar Digital. Nah, itu bisa dicetak secara mandiri ya sahabat YouTube. Nah, jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.